Pemirsa, Anda kembali di kabar khusus 1 Syawal 1443 Hijriah, penentuan Rukyatul Hilal sidang isbat. Salah satu tanda hari raya sudah dekat, pemirsa, adalah merebaknya penjual kulit ketupat. Ya, pedagang musiman ini selalu muncul menjelang Lebaran dan ketupat juga menjadi makanan ikonik Idul Fitri. Tak lengkap rasanya berlebaran tanpa ada ketupat di rumah. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjual kulit ketupat marak seperti di Pasar Kadipaten Majalengka, Jawa Barat ini. Sejak Sabtu kemarin, pedagang ketupat musim menjamur memanfaatkan momentum Hari Raya. Jualan, paling 2,5 dapat 15.000 ada, 10, 8.000 ada. Tergantung gede kecilnya. Beli kupat ya buat ntar bikin soto lebaran. Soto ikan ya 10 ketupat ya buat lebaran. Gitu. Nanti sama soto tuh soto ayam. Soto ayam. Ada Pak. Sekarang lumayan rame. Ya sekitar 30%-an Mas. Bikin sendiri Pak. Tak hanya ketupat, puluhan pedagang ayam dadakan juga turut meramaikan pasar. Mereka pun memanfaatkan jualan ayam, mengingat pada Lebaran besok akan banyak yang memasak opor yang menjadi sejoli ketupat pada hari Lebaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana pemantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan? Sudah ada rekan Syamsul Ma'arif yang berada di sana. Assalamualaikum, selamat sore Syamsul Ma'arif. Bagaimana persiapan pemantauan hilal yang berlangsung di sana? Ya, waalaikumsalam Rizky dan Mas Yan. Rizky, untuk di Makassar Sulawesi Selatan hari ini seperti di akhir-akhir Ramadan seperti biasa, di tempat ini di rooftop Mall GTC Makassar diadakan pemantauan hilal, dan saat ini persiapan pemantauan sudah tengah dilakukan di sini. Dari pantauan kami sudah ada beberapa teleskop yang sudah disiapkan dari BMKG wilayah 4 Makassar yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Pemantauan hilal nantinya akan berlangsung selama dimulai pukul 18 maksudnya waktu bulan terbenam nantinya akan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu tentunya sejumlah persiapan yang sudah dilakukan. Pihak dari BMKG wilayah Kota Makassar ini sudah melakukan sejumlah persiapan dengan menyusun alat-alat yang nantinya akan digunakan, dan tidak hanya dari BMKG sendiri, namun ada juga nantinya ormas-ormas Islam yang tentunya akan ikut melakukan pemantauan di tempat ini. Untuk sementara ini kondisi cuaca di lokasi kami mengabarkan saat ini memang terlihat cerah, dan tentunya kita harapkan agar pemantauan nantinya cuaca bisa seperti ini terus sehingga kita bisa melihat seperti apa nanti hasil dari pemantauan yang akan dilakukan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perkiraan sementara dari hitungan-hitungan yang akan dilakukan oleh pihak BMKG wilayah 4 Kota Makassar, saat ini sudah bersama dengan kami Bapak Jamroni, Ketua Tim Pemantauan Hilal BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak, seperti apa nanti perkiraan hitungan nih Pak yang sudah dilakukan oleh BMKG untuk hilal hari ini Pak? Baik Pak, terima kasih. Hari ini tanggal 1 Mei, hari Minggu. Tanggal 1 Mei, hari Minggu, pukul 4 sore di GTC Makassar. Seperti biasa untuk pengamatan Rukyatul Hilal menjelang awal bulan-bulan penting di tahun Hijriah, tahunnya Islam. BMKG wilayah 4 Makassar mendapat undangan dari Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan pengamatan atau Rukyatul Hilal di lokasi ini. Saat ini BMKG dengan 2 tim. Tim pertama yaitu dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 4 Makassar, dan juga dari tim Stagiop Makassar. Hari ini data hisabnya ketinggian hilal adalah 4 derajat 29 detik, di mana golden time untuk pengamatannya yaitu sekitar 22 menit 12 detik, yaitu dimulai dari terbenamnya matahari maksud saya di jam 17.57, kemudian
bulan akan terbenam di jam 18.19, yaitu selama 22 menit 22 detik. Itu adalah masa pengamatan hilal hari ini. Sedangkan kondisi cuaca diperkirakan baik, mudah-mudahan hari ini kita dapat memantau dan bisa menangkap hilal pada hari ini. Pak, kalau melihat kondisi cuaca seperti hari ini, apakah kemungkinan ini Pak, hilal akan tampak di ufuk, tepat di lokasi pengamatan yang dilakukan di sini, atau seperti biasa yang tidak terlihat namun sudah dalam posisi plus Pak? Ya, untuk posisi positif memang hari ini sudah 4,29 derajat, itu sudah positif. Tapi memang untuk kriteria kedua yaitu kriteria elongasi masih kurang. Elongasi hari ini di Makassar adalah 5 derajat 33 menit, sedangkan elongasi berdasarkan kesepakatan Mabims Imkanur Ru'yat adalah 6,5 detik. Jadi masih kurang satu kriteria. Tapi mudah-mudahan di wilayah lain di Indonesia, di wilayah yang makin barat, mungkin di Aceh sudah bisa mengamati. Namun kami masih berharap kalau cuacanya baik seperti ini masih bisa didapat. Mudah-mudahan kita bisa memecahkan rekor mengamati hilal hari ini. Kami masih optimis lah. Mudah-mudahan gangguan cuaca tidak signifikan hari ini. Pak, ini sekarang kan lagi cerah nih Pak. Kalau kemarin sempat hujan deras di wilayah Kota Makassar. Nah, terus belakang ini memang ada perubahan-perubahan cuaca seperti tiba-tiba hujan deras seperti itu. Nah, untuk hari ini, untuk perkiraan dari BMKG Pak, apakah cuacanya akan tetap seperti ini kah? Atau ternyata bakal ada hujan ringan kah seperti apa atau dihalangi awan Pak? Kalau dari perkiraan yang sudah kami baca tadi, insya Allah hari ini cuaca baik, tidak ada hujan ringan atau gerimis. Cuaca akan cerah pada hari ini. Mudah-mudahan itu membantu pengamatan atau ru'yatul hilal pada sore hari ini. Pak, untuk di wilayah Sulawesi Selatan, Pak, apakah pengamatan hanya akan dilakukan di sini saja kah atau ada di tempat lain, Pak? Sulawesi Selatan untuk BMKG satu lokasi dengan 2 pengamat, yaitu BMKG Wilayah 4 Makassar dan Stagiop Goa di satu lokasi. Untuk Sulawesi Selatan, di Kendari juga ada, kemudian beberapa tempat di Sulawesi lainnya juga dilaksanakan. Bapak tadi mengatakan kalau sekarang sebenarnya sudah posisi umur hilal sudah berapa Pak? Sudah ketinggian 4 derajat. Berarti sudah di atas kriteria Mabims atau kriteria Imkanur Ru'yat, yaitu di atas 3 derajat. Biasanya ya, dengan kriteria tersebut nanti akan dilaksanakan sidang isbat untuk menentukannya langsung, karena memang sudah positif. Seandainya di semua tempat tidak melihat, tapi kalau ada di satu tempat yang melihat kenampakan hilal, maka akan dilakukan sumpah dan data tersebut dikirim ke Departemen Agama untuk ditentukan di dalam sidang isbat tersebut. Pak, berarti meskipun belum terlihat tapi posisinya sudah positif 4 Pak ya? Ya, untuk hilal posisi sudah di atas 3 derajat. Baik, di atas 3 derajat. Baik, Pak Jamroni, terima kasih atas informasinya. Dan Rizky itu tadi keterangan dari tim pemantauan hilal dari BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Tentunya pemantauan seperti yang disampaikan tadi masih akan terus dilakukan selama 20 menit pada pukul 18:19 waktu Indonesia Tengah. Itu dulu laporan kami dari Makassar. Rizky, kita akan melakukan Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita akan pantau bagaimana di Jakarta persiapan pemantauan hilal di Masjid Musyar'in Jakarta. Ini sudah ada rekan Debbie Tobing yang berada di sana. Debbie, apa saja yang telah dipersiapkan di sana untuk memantau hilal penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah? Baik, Assalamualaikum Rizky dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini 1 Mei 2022, hari ini sudah mulai dilakukan pantauan hilal untuk memastikan 1 Syawal 1443 Hijriah. Dan hari ini di beberapa titik, salah satunya di Jakarta Barat tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di Masjid Al-Musyari'in Kembangan Jakarta Barat sudah dilakukan pantauan hilal sejak sekitar pukul 1 siang tadi. Dan saat ini kami akan mengajak Anda langsung untuk bertanya dan menanyakan lebih lanjut bagaimana untuk pantauan hilal pada siang hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Ghafur selaku Ketua Tim Pantauan Masjid Al-Musyari'in. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, ini sudah mulai dilakukan pantauan hilal. Ini bagaimana sejauh ini pantauannya Ustadz? Alhamdulillah untuk pemantauan hilal untuk saat ini alhamdulillah cerah. Ya, artinya cuaca saat ini cerah, mudah-mudahan sampai terbenam matahari pun cerah, biar hilal insya Allah mudah-mudahan dapat terpantau.
Oke, berarti ini sudah dikonfirmasi untuk sejauh ini di lokasi Jakarta Barat ini cuaca mendukung begitu ya Ustadz ya. Nah ini kalau boleh diinformasikan dan dijelaskan mungkin Ustadz, ini saya ada lihat beberapa teleskop yang digunakan untuk memantau hilal hari ini. Boleh dijelaskan kalau yang ini jenis apa nih Ustadz? Ini teleskop bintang sebenarnya untuk bintang, tapi bisa untuk pengamatan hilal. Sekarang sedang on the tracking. Artinya sedang on, ini kami sedang tracking posisi matahari. Tinggal nanti kita ketika mau ghurup kita posisikan objeknya ke bulan atau ke hilal. Ini yang otomatis. Sama teleskop yang satu lagi itu teleskop refraktor, artinya pantulan besar yang sana. Sama itu juga otomatis, cuma untuk saat ini kita buat untuk manual, kita trackingin juga untuk posisi matahari. Selain dua teleskop ini, ada alat lagi yang digunakan untuk memantau hilal hari ini, Ustadz? Untuk alat bantu hilal, untuk melihat hilal, kita pakai binokuler, mulai ya model-model kayak kekeran lah bahasanya, sama binokuler yang biasa, sama juga alat tradisional, yakni patok di bawah itu untuk memfokuskan posisi hilal, itu alat-alat tradisional. Ini artinya ada digunakan juga tadi yang seperti Ustadz sebutkan alat patok seperti itu ya Ustadz. Itu kalau dari penglihatan ataupun dari pantauan menggunakan alat patok ini bagaimana? Apakah sama dengan menggunakan teleskop ini Ustadz? Oh, kalau patok itu bahasanya untuk memfokuskan aja. Jadi lihat fokus di mana objeknya sudah. Adapun untuk teleskop yang otomatis ini sekaligus memfokuskan dan memperbesar objeknya. Dan ini udah otomatis sudah kita kalibrasi, sudah otomatis mengikuti di mana objeknya yang kita cari, baik itu matahari ataupun hilalnya. Nah, kalau tadi Ustadz sudah menginformasikan bahwa cuaca ini cukup cerah dan karena memang cuaca ini juga menjadi salah satu faktor yang paling besar begitu ya Ustadz ya. Selain itu Ustadz ada kendala seperti itu untuk pantauan hari ini? Untuk kami di Jakarta Barat, selain cuaca atau ya biasanya sih bangunan di ufuk barat. Kalau bangunan itu pas benar dengan objek kita, ya azimutnya, bagaimana lagi itu jadi kendala juga untuk kita, untuk yang di Jakarta Barat ya, banyak bangunan. Oleh sebab itu ini dilakukan pantauan melalui lantai 3 masjid begitu ya Ustadz ya? Mudah-mudahan biar horizontal paralaksnya lebih kelihatan lah. Terima kasih Ustadz untuk informasi dan waktunya. Nah itu tadi pemirsa sudah dipantau dari masjid tempat kami mengabarkan saat ini di kawasan Jakarta Barat yang memang saat ini cuacanya cukup cerah begitu, yang artinya ini juga mendukung untuk pantauan hilal hari ini di lokasi kami mengabarkan saat ini. Rizky, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Debbie Tobing melaporkan langsung. Kita akan pantau juga nanti di titik lainnya. Pemirsa, sejumlah informasi lain pun akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di kabar khusus sidang isbat penetapan 1 Syawal 1443 Hijriah.